Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Elva Rizky Nurhanisa dengan NIM 3 digit terakhir 031 dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2025. Pada video kali ini kita akan lanjutkan desain 3 dimensi seperti video sebelumnya. Di sini kita nanti akan mendesain dua part, yaitu terdapat part to block dan part tank. Nah, langsung saja kita mulai. Kita buka new dan pilih part dan oke. Kemudian kita sketch dan kita pilih front. Nah, sebelum kita menggambar, di sini kita sudah memiliki aturan-aturannya, yaitu unit system MMGS. Di sini kita sudah menggunakan MMGS. Kemudian penggunaan angka 2 desimal. Kemudian materialnya harus aluminium 1060 alloy, density 0,0027 gram per milimeter angka 3. Kemudian di sini juga terdapat variabel untuk mencari massa finalnya nanti. Nah, untuk variabelnya ini kita bisa menggunakan tools, yaitu di SolidWorks ini terdapat tools. Kita buka bagian tools di bar atas, kemudian terdapat equation. Nah, di equation ini kalian bisa memberikan sebuah input, yaitu variabel A, kemudian beserta ukuran yang sudah ditentukan. Nah, di sini 140 mm untuk di ukuran A-nya. Kemudian kita enter. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak akan menggunakan tools equation ini dikarenakan kemungkinan tools ini tidak terdownload di SolidWorks di laptop yang saya gunakan. Jadi, tetapi apabila kalian ingin menggunakannya bisa kok. Pasti kalau kalian meng-enter 140 mm-nya ini pasti akan langsung bisa. Langsung saja apabila sudah kita oke. Nah, setelah itu apabila kalian sudah memberikan semua variabelnya itu di equation, langsung kita bisa buat sketch-nya. Kita pilih yang sketch, kemudian kita mulai membuat garis. Oke. Di sini kita mulai untuk membuat part tool block-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Oke. Kemudian kita pakai Smart Dimension. Saya ukurannya tentunya. Di sini untuk variabel A itu 140. Kita masukkan 140. Kemudian untuk yang di samping itu 96 bagi 2 yaitu 48. Ini 48.
Setelah ini kita buat yang straight slotnya. Kita bisa buat acak aja ya. Kemudian kita gunakan smart dimension. Ini ke sini itu 30,5. Kemudian dari sini ke sini itu 17,5. Dan untuk panjangnya sendiri itu 51 mm dan jari-jarinya 5,5. Nah, oke. Setelah itu kita buat line juga untuk membatasi garis ini. Kita mulai garisnya dari sini dari tepi ke tepi. Nah, setelah itu langsung saja kita extrude. Kita extrude-nya bagian bawah terlebih dahulu, dan kita bukan menggunakan line ya teman-teman, kita menggunakan midplane. Nah, di midplane ini untuk ketebalannya kita bisa lihat dari sini. Sebentar. Nah, ini. Untuk ketebalannya sendiri kita bisa lihat dari sini. Untuk yang di tengah itu 30 mm. Jadi kita gunakan 30 mm. Oke. Nah, untuk membuat extrude sketch lainnya, kita pilih di buah extrude 1 ini, dan kita pilih sketch 1. Nah, ini akan terlihat sketch kita sebelumnya. Kita extrude lagi yang bagian atas. Untuk bagian atas itu 30 dikurangi 10, 11. Jadinya 19 ya teman-teman. Kita juga menggunakan midplane, dan untuk ketebalannya sendiri itu 19 mm. Oke. Kemudian masih ada lagi. Di sini kita extrude untuk bagian yang agak seperti bentuk trapesium. Kita midplane juga. Di sini ukurannya sendiri itu 26 mm. Oke, apabila sudah, kita lihat terlebih dahulu apakah sudah seperti gambar yang tertera. Oke, sudah sesuai. Nah, bisa dilihat di sini terdapat satu potongan. Jadi kita potong terlebih dahulu sesuai ketentuan desainnya. Kita sketch, kita ambil bagian top plane, kita sketch, dan kita pilih yang corner rectangle. Kita mulai dari tepi pojok kiri bawah. Oke, kemudian kita smart dimension. Untuk yang kiri itu ukurannya 11,5 dan lebarnya 6,5. Setelah kita smart dimension, kita langsung extrude cut. Nah, ini kita pilih yang lokal aja. Kita oke. Nah, ini sudah terpotong ya teman-teman. Jadi kita lanjutkan. Dan di sini itu terdapat ini. Kita harus menambahkan fillet di bagian ini karena terdapat jari-jari 2,5 di bagian slotnya tadi. Jadi kita pilih picture, kemudian fillet, dan kita pilih bagian sini dan bagian fillet. Kita pilih bagian sini dan bagian sini. Untuk ketebalannya itu 2,5, jadi kita kasih ketik 2,5 mm, kita oke. Apabila sudah, langsung saja kita bisa untuk mirror. Karena ini terdapat dua bagian, jadi kita mirrorkan saja karena memang ukurannya itu sama. Kita pilih yang bodies mirror, kita pilih ini. Dan untuk bagian mirror face-nya kita pilih bagian bawah. Nah, kita langsung saja kita oke. Dari sini sudah terbentuk ya teman-teman. Seperti desain tadi, ini seperti ini. Ini untuk lebih jelasnya.
Setelah desainnya sudah jadi, kita edit materialnya sesuai ketentuan yang sudah di sesuai ketentuan yang ada pada modul tersebut. Di sini materialnya harus menggunakan material aluminium. Jadi aluminium 1060 alloy. Jadi kita pilih material ini, kemudian edit material. Kita cari aluminium alloy dan 1060 alloy. Kita apply dan kita close. Untuk setelah itu kita cek apakah mesh-nya itu sudah sesuai dan density-nya. Nah, di sini dapat kita lihat mesh-nya itu sudah sesuai, yaitu 238,01 sesuai pilihannya. 238,01 gram ini juga sudah sesuai dengan density-nya, yaitu 0,027. Tapi di sini kan tertera 0,00. Itu karena kita menggunakan 2 desimal. Apabila kita ingin melihat itu apakah sudah sesuai, kita bisa ke option, kemudian use custom setting, dan pilih decimal place-nya itu 4. Kita oke. Nah, ini jadi density-nya 0,0027. Oke, kita close. Setelah itu, kita lanjut di desain berikutnya. Di sini terdapat bagian part tank. Kita pilih desain baru. Kita oke. Kita pilih part dan oke. Kemudian kita pilih sketch. Dan kita pilih front plan. Nah, di sini sudah ada ketentuan juga menggunakan 1060 alloy mmgs dan density-nya 0,0027. Dan variabelnya tadi sesuai part sebelumnya. Itu kita menggunakan tools yaitu equation, karena di device ini tidak bisa, kita akan secara manual saja. Nah, karena desain galon ini sama, maka kita buat setengahnya saja. Kita buat di sini, kita menggunakan garis bantu terlebih dahulu. Setelah kita menggunakan garis bantu tadi, kita beri smart dimension, yaitu setengah dari B. Jadi B plus atasannya. Karena B-nya itu bernilai 387,5, jadi kita tambahkan 20, jadi 407,5 mm. Oke, kemudian kita gambar sesuai desainnya. Di sini kita mulai dari titik pusatnya juga. Jadi bagian atasnya juga akan digambar ya teman-teman. Setelah itu kita beri ukuran dari tanpa atasan tutupnya ini. Jadi di sini, sebelah sini dan sebelah sini yang berukuran B atau 387,5 mm. Nah, setelah kita buat ukuran tingginya, kita smart dimension juga bagian lebarnya. Di sini untuk tutupnya sendiri itu 50. Jadi di sini karena ini cuma setengahnya doang, jadi kita potong saja itu setengahnya dari 50. Jadi di sini kita masukkan 25. Tapi apabila desain kalian itu sudah bersama dengan sebelah kanan, itu langsung saja 50 mm. Oh ya, untuk tingginya di sebelah sini atasan tutupnya itu 20. Kita langsung saja berikan. Nah, untuk lebarnya sendiri dari titik ini ke tengah itu bernilai A.
A-nya sendiri 325, jadi langsung saja kita bagi 2 karena ini 2 ini ya tengahnya. Nah, apabila desain kalian seperti ini kan sudah masuk ke sebelah kanannya juga, jadi kita langsung beli nilai A tadi saja, tidak perlu dibagi 2. Di sini 325. Oke, di sebelah bawah juga sama. Nah, untuk bagian bawah ini kan cuma setengah saja, jadi kita bagi 2. 15, 16, 160, 2,5. Oke. Setelah itu di sini terdapat derajat juga. Kita ukur sini ke sini itu 92,5 derajat. Dan di sebelah sini dan sini itu juga 92,5. Setelah itu kita di sini terdapat lengkungan, kita gunakan sketch fillet. Sketch fillet untuk di bagian tutup itu jari-jarinya itu 12, jadi kita beri angka 12. Untuk di bagian sini kita oke. Dan untuk bagian sudut dalamnya ini 45, jadi kita berikan angka 45. Dan bagian di sebelah sini dan di sebelah sini oke. Kita rapikan terlebih dahulu supaya angkanya dapat terbaca. Setelah desainnya ini sudah jadi, ini terdapat ketebalan yaitu 4 mm di sini. Jadi kita gunakan offset entities. Nah, sebelum kita take offset entities, kita bisa pilih saja blok seperti ini. Kemudian ini masih terdapat yang belum pilih ya, kita pilih. Di sebelah bawah kita cek juga. Nah, ini kita pilih juga. Nah, setelah kita memastikan semua desain sudah blok, maka kita klik offset entities. Oke. Nah, setelah jadi, kita tutup bagian sini, bagian atas ini dan bawah supaya bisa kita revolve. Apabila sudah, kita langsung saja revolve. Oke. Setelah itu, karena di sini juga terdapat lubang, kita lubangi di sebelah sini. Kita pilih ini, kemudian langsung saja kita sketch. Kita pilih circle, kemudian kita gambar dan kita smart dimension itu sini dan sini itu 4 mm. Setelah sudah, langsung saja kita extrude. Ini extrude-nya blend saja. Kita pilih misal 40 mm. Oke. Nah, sudah seperti ini. Ini sudah terlubangi. Kita sesuai ketentuan sebelumnya, yaitu menggunakan material aluminium alloy. Di sini kita edit material, kita cari aluminium alloy dan pilih
1060 alloy. Kita apply, kemudian close, dan kita cek apakah meshnya ini sudah sesuai modul yang disediakan. Di sini terdapat pilihan, yaitu 567,03 sesuai pilihan A. Di sini juga terdapat meshnya itu 5670,03 gram. Dan untuk density-nya sendiri, kita pilih option seperti tadi, kemudian use custom setting, kita pilih decimal place-nya itu 4. Oke. Nah, di sini 0,027 gram per kabel milimeter. Oke, sudah. Apabila kalian ingin lanjut di desain berikutnya, ini cukup mudah. Kita langsung pilih ini sebagai bonus saja, teman-teman. Jadi kita buat tiga desain. Sebenarnya 2 desain itu apa? Kita buat sketch di sini. Kita pilih circle dan buat ini smart dimensionnya itu dari jaraknya sekitar 12 cm. Dan kita buat circle lagi, satu lagi. Dan kita smart dimension dengan circle yang pertama itu 3 mm. Setelah itu kita buat garis bantu di sini. Acak saja. Nah, setelah itu kita beri sudut yaitu 90 derajat. lima derajat, dan di bawah juga 45 derajat. Nah, apabila sudah, kita bisa langsung ekstrak kan. Kita pilih yang bagian sini saja. Ini untuk ukurannya itu 100. Langsung saja kita oke. Nah, setelah itu di sini juga terdapat sudut. Kita fillet saja di bagian, untuk filletnya itu R-nya 30. Tapi di sebelah sini dan di sebelah sini. Oke. Setelah sudutnya ini berhasil dibuat, kita kembali ke front plan. Langsung kita sketch juga boleh. Di sini front plan, kita pilih sketch. Dan kita gunakan
straight slot di sini. Ini pertama-tama untuk di sebelah sini, pojok sini ke bagian titik pusatnya ini itu berukuran 18. Nah, kemudian untuk di sebelah atas ini dan bawah sini itu 50. Kemudian jarak dari tengah slot ini ke atas itu juga 50. Kemudian untuk tepinya itu dari sini ke tepi sini 86. Nah, setelah itu kita gunakan extrude cut dan kita pilih yang local bolt untuk kedua sisinya. Bisa kita lihat di sini kan jadinya akan seperti ini. Kemudian kita oke. Setelah jadi, kita gunakan pattern. Kemudian di sini kita ambil yang bagian dalam, bagian luar ini. Kemudian kita ganti menjadi 90 derajat. Nah, setelah itu kita oke. Dan desainnya sudah jadi. Jadinya seperti ini, teman-teman. Kita sudah membuat 3 desain di sini. Oh ya, jangan lupa juga kita cek ininya, meshnya. Sebelumnya tadi sudah sesuai, teman-teman. Nah, di mesh ini jadi meshnya finalnya itu 5.977,58 sekian gram. Dan untuk density-nya sama seperti sebelumnya, yaitu 0,0027. Oke. Begitu saja video pada kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.